Shalom, selamat pagi, selamat bertemu lagi dalam kasih Tuhan. Kita bersyukur kita boleh berada dalam minggu ketiga di hari minggu ini. Dan kita bersyukur karena oleh anugerah kemurahan Tuhan kita semua boleh dipelihara Tuhan, diberkati Tuhan. Dan saat ini kita akan masuk dalam ibadah minggu kita. Karena itu mari kita semua siapkan hati, siapkan diri kita. Kita mau datang kepada Tuhan dan mari kita bersaat teduh sejenak. Amin. Ya, puji bagi nama Tuhan yang sudah merahmati segala anugerah dan kasih setianya yang selalu baru bagi hidup kita. Mari kita menyambut hari Minggu ini dengan penuh syukur dan sukacita. Kita mau beribadah kepada Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita angkat pujian. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuanku. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Dia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun bawa nikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketahuilah bahwa pertolongan kita dalam kebaktian raya minggu ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya untuk selamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta penghiburan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Demikianlah nas pembimbing ibadah kita pada minggu pagi hari ini, 1 Petrus 2 ayat 9. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah saat ini dengan rasa sesal dan malu kita meredahkan diri kita, mengaku segala dosa kita dengan hati yang takut akan Tuhan. Mari kita mengingat firman Tuhan dari Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga Ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Karena itu mari jemaat Tuhan, dengan kerendahan hati kita datang mengaku kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur atas berkat-Mu, kemurahan-Mu,
yang boleh kami alami hari lepas hari. Kami boleh melewati 1 minggu sepekan ini dan kami ada lagi di hadirat Tuhan dalam ibadah raya minggu pagi ini. Tetapi kami juga seketika menyadari, mengaku bahwa siapakah kami Tuhan, sehingga kami bisa datang kepadamu, kami bisa beribadah kepadamu, kami bisa menghampiri Engkau dalam ibadah ini. Karena kami sadar kami orang-orang yang tidak layak. Sementara Engkau Tuhan Allah yang hidup, Allah yang kudus, Allah yang suci mulia adanya. Karena itu Tuhan, kami datang memohon, ampunilah kami Bapa, kasihanilah kami atas segala apa yang kami pikirkan, apa yang kami katakan, apa yang kami perbuat, yang tentu sering melukai, mendukakan hati Tuhan, dan tidak sesuai seturut dengan apa yang Engkau inginkan, tidak memenuhi apa yang menjadi tujuan-tujuanmu Tuhan. Bahkan dalam dan melalui hidup kami, banyak orang sakit hati, banyak orang berduka, banyak orang sungguh-sungguh menjadi sedih karena sikap kami, bahkan menjadi marah karena segala cara-cara hidup kami. Apakah itu istri kami, suami kami, anak-anak kami, maupun juga saudara-saudara kami dan rekan, bahkan orang lain. Karena itu Tuhan, kami mohon hari ini, saat ini, di hadapan-Mu Tuhan, dengan segala kerendahan hati, kami mengaku bahwa kami telah berdosa kepadamu dan sesama kami. Ampunilah kami Bapa, kasihanilah kami. Kami sampaikan permohonan ini dengan sebuah keyakinan bahwa Tuhan, Engkau Allah setia dan adil. Engkau mendengar doa-doa kami. Bahkan oleh firman-Mu, Engkau berkata Engkau Allah setia dan adil, mengampuni, bahkan mencucikan kami dari segala dosa dan kejahatan kami. Karena itu kami bersyukur menyambutnya. Dan kami percaya bahwa setiap kami yang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, dosanya telah diampuni oleh-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk pengampunan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, terpujilah Tuhan yang sudah memberi kita pengampunan dosa. Karena itu dengarkanlah berita anugerah serta petunjuk hidup baru. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Mazmur 103 ayat 9-13. Karena itu hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kolose 2 ayat 7. Kiranya Roh Kudus membantu kita untuk melakukan kehendak Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ada sukacita? Amin. Ya, kita bersyukur, kita boleh diampuni, kita boleh menerima anugerah. Dan oleh anugerah itu kita boleh dituntun lagi untuk boleh hidup sebagaimana hidup yang Tuhan kehendaki. Karena itu mari kita memohon Roh Kudus membimbing kita untuk bersama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan, supaya hidup kita terus sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita siapkan hati, kita angkat pujian firman kehidupan. Mari nyanyikan lagi bagiku firman kehidupan. Firman itu sungguh-sungguh terindah bagi hidup kita. Dialah sungguh mulia, dialah kehidupan kita itu sendiri. Mari siapkan hati kita. Nyanyikan lagi bagiku firman kehidupan. Sungguh mulia dan merdu firman kehidupan. Firman yang terindah, ajarku setia
Indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. 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 Mari kita berdoa. Sungguh benar ya Tuhan, firman-Mu adalah firman yang ajaib, firman-Mu yang adalah firman yang indah, firman yang mulia, firman kehidupan, yang sungguh boleh menuntun kami, yang sungguh boleh memimpin hidup kami, bahkan membarui kehidupan kami, serta boleh membawa kami kepada keselamatan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Sungguh kami bersyukur karena firman Tuhan menjadi penopang kehidupan kami. Dan saat ini kami akan merenungkannya. Kami memohon ya Roh Kudus, kiranya Engkau menerangi hati pikiran kami. Engkau memenuhi hati kami, supaya kami boleh mengerti firman-Mu dan kami boleh dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Pakai dan urapi hamba-Mu dan semua jemaat-Mu yang dimanapun mereka berada, yang menyaksikan dan bersama-sama beribadah pada hari ini. Sungguh kami diberkati Tuhan untuk sama-sama menjadi berkat. Kami telah sedia mendengarnya. Bersabdalah ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan, firman yang mulia dan indah itu kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan bagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita membaca kitab Keluaran pasal 1 ayat 8 sampai pasal 2 ayat 1 sampai 10. Ya, ini cukup panjang, tapi mari kita bersama-sama memperhatikan karena ini dasarnya, inilah landasan firman-Nya. Ya, mari kita memperhatikan, saya akan baca untuk Bapak Ibu. Beginilah firman Tuhan. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi. Dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita lalu pergi dari negeri ini. Sebab itu pengawas-pengawas Rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Ramses. Tetapi makin ditindas makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata dan berbagai-bagai pekerjaan di padang. Ya, segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua. Katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, mengapakah kamu berbuat demikian, membiarkan hidup bayi-bayi itu? Jawab bidan-bidan itu kepada Firaun, sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat. Sebelum bidan datang, mereka telah bersalin. Maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu, bertambah banyaklah bangsa itu dan sangat berlipat ganda. Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga. Lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil, tetapi segala anak perempuan biarkanlah hidup. Pasal 2 ayat 1, seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi, lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi.
Sebab itu diambilnyalah sebuah peti pandan, dipakalnya dan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi dan di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil, lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnya ambahnya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya dilihatnya bayi itu dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkah bayi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Sahut putri Firaun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa. Sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar dan terlebih memelihara firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ya, terpujilah nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan, kita bersyukur kita akan merenungkan firman Tuhan dari firman Tuhan Keluaran 1:8 dan juga pasal 2 sampai ayat 10 dengan tema Allah membarui gereja melalui tindakan heroik, ya, tindakan kepahlawanan begitu ya, tindakan yang luar biasa. Nah, itulah tema kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentu kita tahu gereja berada di tengah dunia ini tidak lepas dari yang namanya pergumulan, dari yang namanya tantangan. Baik itu datangnya dari dalam maupun itu datangnya dari luar. Bahwa ancaman demi ancaman, tantangan demi tantangan selalu mewarnai kehidupan gereja dari zaman ke zaman. Namun meskipun pergumulan demi pergumulan datang silih berganti, keberadaan gereja, eksistensi gereja di tengah dunia tidak ada matinya. Ibaratnya kita selalu mendengar ungkapan berkata, gereja semakin dibabat, semakin merambat, gitu ya. Ada juga ungkapan di tengah zaman yang semakin krisis dan krismon, ya, krisis moneter begitu ya. Gereja tetap Kristus dan Christmas gitu ya. Kristus dan Christmas. Nah, itu ungkapan dan ya istilah-istilah untuk menunjukkan bahwa gereja ada di tengah zaman. Meskipun zaman dalam segala hal terpuruk, tetapi gereja tetap dipelihara Tuhan. Gereja makin bertumbuh dan bahkan bertambah, baik kuantitas maupun juga kualitas. Jemaat Tuhan makin banyak dan makin militan untuk mengikut Yesus. Tak kalah juga dengan kisah umat Tuhan yang kita barusan baca, itulah bangsa Israel. Dia menjadi budak di Mesir. Bahwa setelah generasi Yusuf di Mesir sudah tidak ada, bangkitlah generasi baru yang ada di Mesir dan termasuk pimpinan atau raja Mesir yang baru yang memerintah tanah Mesir tidak sama sekali mengenal Yusuf. Dan itu sebabnya kita tahu bahwa pemerintahan baru ini, kepemimpinan baru ini begitu sungguh-sungguh bengis, kejam. Dia memiliki seorang raja yang zolim, yang jahat dan disebut dengan sarkastis begitu ya. Karena kita lihat di dalam ayat tadi ya, dia memberi maklumat, pengumuman untuk apa? Setiap anak yang khususnya laki-laki harus dibunuh. Nah, itu kan kejam sekali ya. Nah, saudara, apalagi ketika Firaun mengetahui dan melihat ya bahwa bangsa Israel makin lama makin bertambah banyak jumlahnya ya. Dari 12 suku ini bertambah ribuan, wah bisa jadi jutaan begitu ya. Dan semakin kuat lagi dari bangsanya itu sendiri. Itu sebabnya Firaun mulai berpikir negatif. Dia juga mulai was-was. Akhirnya dia mulai membuat strategi yang jahat. Dia mulai melakukan penindasan dengan ia
melenyapkan dan membunuh laki-laki, bayi laki-laki yang tadi di dalam di dalam Keluaran 1 ayat 9 dan 10. Tetapi firman Tuhan juga berkata di dalam ayat 12 13, tetapi makin ditindas umat Tuhan itu, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, tetapi juga makin ditindas, ya. Sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu, lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat. Itu ayat 12 13. Kemudian apalagi? Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan supaya setiap kali perempuan Ibrani melahirkan, kalau dia bersalin boleh ya dibunuh bayi yang laki-laki begitu ya. Ayat 16. Jadi itu sangat-sangat ya heboh pastinya dan menakutkan ya. Karena tentu ini menjadi berita yang sangat-sangat menjadi gempar di negeri Mesir. Dan kita tahu kisah selanjutnya bahwa para bidan tidak menuruti perintah raja. Mereka bertindak heroik dengan menyelamatkan bayi laki-laki Israel dengan berkata kepada Raja Mesir, sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat sebelum bidan datang mereka telah bersalin. Ayat 19. Nah saudara, inilah tindakan heroik dari para bidan. Melawan arus, mereka berhadapan dengan kekuatan yang besar. Tapi mereka sungguh-sungguh bertindak. Sekalipun ada perintah raja, mereka melakukan ya tidak seperti yang diperintahkan. Kemudian setelah itu kita tahu ancaman dan tantangan juga datang kepada orang tua Musa. Ya pada waktu itu Musa lahir di zaman itu. Dan kita lihat bahwa perintah maklumat untuk membunuh bayi laki-laki itu juga berlaku untuk Musa. Dan apa yang terjadi? Ada tindakan juga heroik. Ya, setelah 3 bulan disembunyikan Musa, wah mamanya sendiri mulai wasna, artinya ya, kita harus selamatkan. Sehingga dia buat keranjang, ya. Kemudian dia meletakkan bayi Musa di dalamnya, lalu meninggalkan bayi di dalam keranjang itu di antara ilalang di sungai Nil. Kemudian kita juga tidak tahu di situ. Pasti ada cara Tuhan. Ya, tidak ada yang mustahil. Ya, kita juga tidak menyangka ada putri Firaun yang mau mandi kan. Putri Firaun yang mau mandi di sungai Nil. Dan dia menemukan seorang bayi yang kemudian singkat cerita. Oleh peran heroik ya, sang ibu. Tetapi juga ada peran heroik dari sang kakak bernama Miriam. Yang meyakinkan putri Firaun ketika putri Firaun mengetahui ini anak Ibrani. Dia Dia ingin mengasuhnya. Kemudian Miriam berkata, aku akan menyiapkan ibu untuk menyusui bayi ini. Dan luar biasa putri Firaun pun menyetujui. Dan akhirnya Musa ya disusui, dibesarkan juga oleh ibunya sendiri. Luar biasa ya. Dan yang menarik di situ juga ibunya itu dikasih upah. Karena putri Firaun tidak tahu kalau itu ibunya. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, ini hal-hal yang luar biasa. Ya, kalau kita melihat ya, peristiwa ini mustahil, tapi sesungguhnya itulah yang terjadi. Ya, sebuah peristiwa yang dimana peran-peran heroik itu begitu ada dan begitu nyata. Ya, sehingga baik para bidan kalau kita memperhatikan di ayat-ayat pasal 1 bagian terakhir di situ dikatakan karena mereka sungguh-sungguh melakukan ya tidak seperti yang diperintahkan oleh Firaun. Mereka menyelamatkan bayi laki-laki itu. Dan apa yang terjadi? Ya, Tuhan pun memberi mereka berumah tangga ya begitu ya. Jadi Tuhan mengaruniakan juga rumah tangga ya. Jadi itulah artinya. Yang kedua bahwa ibunya sendiri bisa mengasuh Musa. Dia diberi lagi upah. Tapi kemudian kita melihat di sana juga bahwa Musa boleh dibesarkan. Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Maka inilah sesungguhnya yang terjadi. Ada sikap dan tindakan yang heroik. Yang ditunjukkan oleh orang-orang beriman. Seperti para bidan. Ya, ibunya Musa, Yochebed, ibu dan Miriam kakaknya Musa. Dan tentu masih banyak lagi. Peristiwa-peristiwa yang sejenis, yang serupa dengan ini. Ya, tetapi pertanyaannya adalah apa yang mendorong mereka melakukan tindakan dan sikap heroik itu? Ya, apa yang mendorong sesungguhnya? Nah inilah yang harus kita perhatikan menjadi satu perenungan kita bersama.
Ada dua hal yang dikatakan dalam firman Tuhan. Itu pertama adalah janji dan rancangan Allah terhadap umat Tuhan. Tentu dalam nas yang kita baca ini tidak secara eksplisit menerangkannya. Tetapi sebagai umat Allah yang menerima langsung firman Tuhan. Dan terus-menerus mempelajari dan menghayati Taurat Tuhan. Tentulah tahu bahwa keberadaan mereka dalam hal ini. Ya, meskipun di situ ya tentu secara langsung Taurat itu bentuknya seperti tertulis belum ada. Tapi firman itu melalui nabi, melalui pernyataan langsung Tuhan itu boleh nyata didengar mereka. Dan terlebih peristiwa-peristiwa sejak Abraham sampai kepada Musa itu betul-betul mereka sungguh-sungguh ingat ya tentang apa yang Tuhan firmankan, apa yang Tuhan janjikan. Ya, kalau boleh disebut bahwa ini merupakan bagian dari janji Allah dan karenanya ada dalam rancangan Tuhan, ada dalam skenarionya Tuhan. Karena keberadaan umat Israel bisa menjadi bangsa yang besar, jumlahnya banyak sehingga ditakuti oleh bangsa-bangsa lain, termasuk Mesir. Itu karena Allah sendiri yang merancangnya, yang berjanji kan. Dikatakan kepada Abraham bahwa keturunanmu akan seperti pasir di laut dan bintang di langit. Artinya itu janji Tuhan. Dan disinilah dimulai keturunan itu. Dan kita percaya Roma 8:28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi ketika Allah berjanji, ketika Allah berfirman, Allah tidak angkat tangan dan silakan umat Tuhan berjalan sendiri. Tidak. Tapi dialah yang turut hadir, dialah yang turut campur, dia turut memimpin, mengarahkan. Sekalipun ada banyak masalah. Tapi dia tidak pernah lalai dan gagal dalam janjinya, dalam rencana. Jadi saudara-saudara, janji dan rancangan Allah ini secara implisit juga dinyatakan ketika contoh Yusuf ya berada di Mesir, yang juga sudah memprediksi dan mungkin sudah memandang dan melihat ke depan bagaimana nanti kehidupan bangsa Israel. Sebagai contoh Kejadian 45 ayat 5 sampai 11 di sana dikatakan, tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini. Dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku, engkau serta anak dan cucumu, kambing, domba dan lembu sapimu dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Saudara, berkali-kali Yusuf berkata bahwa bukan kamu yang membawa aku ke sini, tapi Tuhanlah yang membawa, dan Tuhan yang sungguh-sungguh menempatkan aku mendahului kamu. Nah, saudara, ini bicara tentang janji Tuhan terhadap umat pilihannya. Dan itu tidak akan pernah gagal, tidak akan pernah lalai. Maka kalau kita harus bersikap, kita harus bertindak sesuatu, maka kita harus sungguh-sungguh percaya bahwa sikap dan tindakan kita itu didasari oleh karena kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Kita umat pilihan Tuhan. Kita orang-orang yang dipakai oleh Tuhan untuk sungguh menyatakan segala kebaikan, kebenaran, dan kekudusannya. Dan itulah sesungguhnya yang terjadi dalam umat Israel. Tapi yang kedua, kalau kita memperhatikan apa yang mendorong mereka sehingga mereka dapat bertindak heroik, bertindak begitu sangat luar biasa. Ya. Itu sebabnya kalau kita memperhatikan dalam beberapa kali dikatakan di sana, sikap yang sungguh-sungguh mendorong mereka untuk melakukan itu adalah takut akan Allah. Ini penting, takut akan Allah. Ya. Itu yang kita bisa lihat pada ayat 15 sampai 17.
pasal yang pertama. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani. Seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua, katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya, tapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah. Perhatikan ya, bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Bahkan kalau kita memperhatikan ya di dalam ayatnya yang ke 20 ya, maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu, bertambah banyaklah bangsa itu ya, sangat berlipat ganda, dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga. Nah, jadi saudara perhatikan di situ, takut akan Allah. Dan kita melihat juga ya, ibu Musa dan Miriam, kakak Musa, yang menyelamatkan Musa dari pembunuhan, dari perintah Firaun ya. Kalau kita membaca kitab Ibrani pasal yang ke-11 ayat 23, itu juga di sana secara nyata di sana dikatakan di dalam ayat 23, karena iman maka Musa setelah lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Itu berarti apa? Mereka hanya takut kepada Allah. Mereka hanya menghormati Allah. Mereka hanya sungguh-sungguh ya, hidup memuliakan nama Allah atau nama Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini 2 hal. Kalau kita bicara Allah mau membarui siapapun, ya, termasuk membarui gereja, maka sesungguhnya ada juga tindakan-tindakan heroik yang sungguh-sungguh akan nyata. Itu juga dapat membuat Tuhan berbuat dan melakukan sungguh-sungguh hal-hal yang mustahil, yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Dan itulah yang terjadi sampai sejarah gereja sampai sekarang ini. Baik dalam Alkitab maupun dalam perjalanan sejarah gereja-gereja. Bahkan sampai hari ini, bahkan seterusnya, itu tetap ada. Itu tetap sungguh-sungguh menjadi perhatian Tuhan. Dan justru karena tindakan heroik itulah, maka ada pembaharuan, ada perubahan. Ya, kita perhatikan bahwa Allah membawa gerejanya selain dia berdaulat, ya, sebagai kesimpulannya, sebagai dia berdaulat, dia merancang segala sesuatu. Allah juga melihat, ya, jadi perhatikan, dia Allah yang berdaulat, dia yang merancang segala sesuatu, tapi dia juga Allah yang melihat tindakan-tindakan heroik dari umatnya. Bahasa lain dari heroik adalah keberanian, kemilitansian, radikal dalam hal iman, dan lain-lain. Ya. Bahasa lainnya juga itu bisa disebut sebagai satu tindakan yang berbalik arah, tindakan yang tidak ya ikut arus begitu ya, lawan arus begitu. Nah, kalau kita memperhatikan ya, pertobatan itu bagian juga dari itu ya. Ada bahasa yang lain disebut dengan agare kontra ya. Agare kontra itu ya berbalik arah ya. Yang tadinya ke kiri balik arah gitu ya. 180 derajat ya ke kanan. Ya. Jadi seperti itu. Itu hal-hal yang harus disadari. Tetapi juga ya agare kontra itu bicara juga tentang apa? Orang-orang yang bertindak ya dengan sungguh-sungguh penuh keberanian. Melawan segala apapun yang justru menghalangi, menghambat untuk terjadi pembaruan. Misalnya contoh, ya ada sesuatu yang dirasa oleh Yesus sebuah hal yang begitu heran. Misalnya perwira di Kapernaum, ya kan? Katakan saja sepatah kata maka hamba itu akan sembuh, gitu ya. Meskipun tidak berjumpa tapi dia punya iman itu. Sehingga Yesus berkata, sungguh tidak ada orang yang beriman seperti orang ini di antara orang Israel. Kemudian ibu atau perempuan Sirofenisia, Kanaan itu. Ya. Yesus begitu tidak peduli dengan keberadaan sekalipun dia datang. Ya. Padahal Yesus juga pada akhirnya sungguh mengeluarkan kata yang mungkin agak bisa tersinggung. Bahkan bisa saja dia udah kecewa. Ya kan? Kenapa? Tidak baik ya, memberi roti kepada anjing katanya. Kan itu sesuatu yang apa? Wah sakit hati kalau mendengar. Ya. Tapi ibu ini berkata,
Ya memang benar ya. Tapi anjing-anjing itu pun masih bisa hidup dari remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Nah, ketika menyatakan itu bagian dari apa? Sebuah sikap yang melawan sesuatu yang memang orang berkata, wah ini luar biasa. Ya. Sehingga ibu ini sungguh-sungguh diangkat derajatnya oleh Yesus. Yesus berkata, hai ibu, besar imanmu. Kalau yang tadi dianggap sebagai orang yang hina, ya, dianggap seperti anjing begitu. Sekarang oleh imannya dengan sebuah tindakan yang yang berbeda dan berubah itu, yang sesuatu yang luar biasa, heroik itu ya, maka dia menjadi pribadi yang sungguh-sungguh luar biasa. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itu juga yang dikatakan dalam firman Tuhan tentang Bartimeus. Ya, murid-murid suruh jangan ribut. Ya, pada waktu itu Bartimeus berseru, ya, Yesus anak Daud kasihanilah. Wah, murid-muridnya marah. Jangan teriak-teriak katanya. Tapi apa? Semakin keras Bartimeus ya. Kenapa? Karena memang dia tahu bahwa hanya Tuhan yang sanggup menolong. Dia bersungguh-sungguh menyadari itu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam hidup mengiring Tuhan dan hidup di dalam dunia yang sungguh jahat, memang harus ada namanya heroik Allah. Harus ada sesungguhnya sesuatu yang sungguh terjadi di dalam kehidupan gerejanya, yang betul-betul menunjukkan sikap yang menyatakan terang itu garam itu. Dan di dalam sepanjang sejarah nyata ya, kita melihat bagaimana gereja mula-mula dianiaya. Tapi kita melihat para rasul, bapak-bapak gereja begitu sungguh geriat, berani terus memberitakan Injil. Itu sebabnya aja gereja tidak pernah habis. Maka ungkapan tadi betul, semakin dibabat semakin merambat. Gereja terus bangkit, gereja terus ada sampai sekarang ya. Kita juga melihat ya, bagaimana ya terjadi perang salib. Agama seberang Islam dengan kekristenan pada waktu itu begitu sangat gencar, 200 tahun peristiwa itu, nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah ya. Itu betul-betul sebuah nokta merah begitu, noda sejarah begitu. Tetapi sesungguhnya kita percaya Tuhan bangkitkan orang-orang yang akhirnya ya mulai benar memahami agama, mulai benar memahami iman Kristen ya. Muncul ordo Yesuit ya, yang begitu berjuang untuk bagaimana untuk boleh membangun kehidupan ya baru di dalam Tuhan. Kemudian apalagi kalau kita melihat juga ketika gereja menjadi gereja negara, gereja yang sungguh-sungguh di bawah lindungan negara ya, sehingga segala sesuatu negara intervensi, bahkan dogmanya, doktrinya itu dikompromi atau dipolitisasi begitu ya. Nah, saudara-saudara, itu yang terjadi sehingga kita bisa mengetahui peristiwa yang terkenal itulah reformasi. Kenapa? Karena ada orang-orang yang sesungguhnya digelisahkan dengan ajaran yang salah, dengan sikap yang salah, dengan sistem yang salah. Martin Luther ada pada waktu itu. Dan dialah kembalikan segala sesuatu kepada firman Tuhan, kepada iman, kepada anugerah. Muncullah sola gratia, sola fide, sola scriptura. Kemudian dilengkapi oleh Calvin menjadi sola Cristo dan soli Deo gloria. Artinya kita harus melihat itulah sesungguhnya peran-peran yang heroik ya, dalam sejarah itu ada. Belum lagi kita bicara tentang ya bagaimana ketika gereja tidak lagi peduli dengan Injil, tidak peduli lagi dengan misi, tidak peduli dengan suku-suku terabaikan. Ya, ketika Hudson Taylor kepada gereja untuk mau sungguh-sungguh terlibat untuk membantu menolong menjangkau ya, kepada satu tempat, mereka berkata, ngapain kamu ke sana? Kalau Tuhan sudah menyelamatkan atau apapun tanpa kamu pun Tuhan bisa kan. Nah, apa saudara? Itu sesuatu hal yang begitu sungguh membuat gereja tidak sadar tentang tugas tanggung jawab. Karena gereja ada, itu karena misi. Nah, gereja ada juga untuk misi. Maka ketika itu Hudson Taylor juga dia begitu gigih untuk kembali melakukan kegerakan-kegerakan sehingga lahirlah badan-badan misi. Ya, termasuk badan misinya Hudson Taylor sampai sekarang. Ada WEG, ada GP, ada WEB, ada JAM gitu ya. Ada badan-badan misi yang begitu sungguh terkenal sampai juga badan misi lokal dan nasional. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, ini semua adalah bagian dari apa? Pembaruan di mana Yesus Tuhan Allah sebagai kepala gereja tidak akan tinggal diam. Tapi ada orang-orang yang heroik yang dihadirkan untuk membuat dan membawa perubahan-perubahan ini. Termasuk
ya, keesaan gereja, termasuk kegerakan oikumene. Ya, kalau kita melihat di abad-abad sebelumnya, ya, ketika terjadi reformasi, bablas semua, akhirnya apa? Gereja mulai pecah satu dengan yang lain, muncul berbagai aliran-aliran sehingga sulit dipersatukan. Tapi tahun 1910 terjadilah konferensi di Edinburgh. Disitulah mulai terjadi kegerakan oikumene, kegerakan keesaan, sehingga semua yang berbeda boleh disatukan dalam satu bentuk, ya, sehingga lahirlah namanya Dewan Gereja Sedunia. Kemudian di Indonesia lahirlah muncul Dewan Gereja Indonesia, Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia. Mulai juga ada organisasi sayapnya, ada GMKI, mulai ada STT Jakarta, macam-macam. Semua itu bagian dari apa? Kegerakan untuk supaya semua sungguh-sungguh sadar kita satu tubuh Kristus. Bahkan pada akhirnya lahirlah sebuah keesaan in action itu. Itulah POUK, Persekutuan Oikumene Umat Kristen. Saudara dan saya ada di wadah yang tepat, di mana wadah ini juga bagian dari pembaruan gereja dari Allah. Karena ada orang-orang heroik yang Tuhan boleh gerakan untuk membawa perubahan. Maka saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur karena karya dan perjalanan sejarah kehidupan gereja terus ada. Dan Tuhanlah yang menjadi tokoh, menjadi sosok, menjadi pribadi yang sungguh-sungguh memiliki peran penting di dalam semua kegerakan gereja. Karena dialah kepalanya. Maka ada moto reformasi, ya, Ecclesia Reformata, Semper Reformanda. Ya, gereja itu harus terus dibaharui dan terus dibaharui. Akhirnya Tuhan menolong kita, memberkati kita untuk menyadari bahwa gereja itu bukan ya selesai, sudah begitu ya sudah, tidak. Tapi dia akan terus ada di setiap zaman yang berubah. Tapi dia tidak akan pernah secara esensi berubah. Tapi seluruh hal-hal yang untuk supaya membawa orang kepada Tuhan itu terus mengalami perubahan. Metodologi, ya, kemudian sistem, apa saja. Dan hal-hal bicara pendekatan-pendekatan, termasuk bagaimana kita melayani terhadap situasi konteks zaman sekarang ini. Apalagi dengan digital, informasi serba semuanya ini online. Nah, ini sekarang sudah membuat kita juga makin, ya walaupun ya sudah beberapa bulan, tapi agak canggung juga ketika harus berhadapan dengan situasi yang baru ini. Tapi mau tak mau, gereja harus ikut di dalamnya. Karena itu biarlah firman ini akan terus menolong kita untuk terus berserah percaya bahwa dia Tuhan ada dalam kehidupan gereja, termasuk gereja secara organis, itulah saudara dan saya. Dan kita akan terus dibawa kepada pembaruan, kepada kehendaknya. Kiranya Tuhan memberkati dan memeteraikan firman-Nya dalam hidup kita setiap hari. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang boleh mengingatkan kami tentang peran Tuhan yang tidak pernah lekang, tidak pernah hilang dalam sejarah kehidupan dunia ini, bahkan gereja-Mu. Secara khusus kami boleh melihat sebagai dasar dalam Keluaran pasal 1, pasal 2 berkaitan dengan sejarah bangsa Israel mulai berkembang, mulai bertambah banyak. Tetapi juga ada tindakan-tindakan heroik dari orang-orang yang Engkau pilih untuk mengadakan dan membuat perubahan-perubahan itu. Doa kami, biarlah juga kami boleh menjadi bagian daripada pribadi-pribadi yang heroik itu. Ketika kami melihat ketidakbenaran, ketika kami melihat sesuatu yang menyesatkan, ketika kami melihat sesuatu yang sungguh-sungguh menyimpang dari kebenaran-Mu, biarlah kami boleh ada untuk di depan, untuk membela, memperjuangkan, bahkan meluruskan, mengarahkan setiap orang untuk hidup dalam kebenaran-Mu. Untuk menyatakan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Dan itulah sesungguhnya kehadiran gereja akan terus dibaharui dari hari ke hari. Terpujilah Tuhan, mampukanlah kami ya Tuhan sebagai gereja-gereja-Mu, sebagai pemimpin-pemimpin gereja, sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai jemaat Tuhan. Untuk terus menyadari kehadiran kami harus menjadi bagian yang dapat membaharui kehidupan. Bukan hanya gereja, tapi dunia ini. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur atas firman Tuhan. Mari kita meresponi dengan kita menyatakan iman kita. Saya undang kita bangkit berdiri bersama seluruh orang percaya dan gereja dalam segala abad. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita di hadapan Allah dengan kesungguhan hati dan mulut berkata, Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Mari kita akan memberikan persembahan syukur kita. Dengarkanlah firman Tuhan. Maleakhi 3 ayat 10, bawalah persembahanmu, persepuluhanmu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Mari kita memberi persembahan dengan mengangkat pujian. Ku tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Haleluya. Ku tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Kalau hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Ku tak pandang dari gereja mana, aku berdiri atas firman-Nya. Kalau hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Kaulah saudara dan saudariku. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan atas kesempatan kami boleh memberikan persembahan, di mana kami juga sadar dan tahu bahwa semua ini adalah daripadamu. Kami juga menyadari bahwa apa yang kami beri tidak sebanding dengan apa yang kami telah terima. Tapi mari ya Bapa Tuhan, Engkau menerima dan melayakan memberkati persembahan ini. Ubahlah rupiah-rupiah ini menjadi karunia-karunia yang hidup, agar melalui persembahan ini biarlah nama-Mu semakin dilebar luaskan. Boleh sungguh dipakai persembahan ini untuk melayani Tuhan dalam berbagai-bagai pelayanan yang ada oleh Gereja POK Pukris Kota Wisata. Berkati semua majelis yang mengelolanya, dan secara khusus berkati juga semua jemaat yang sudah memberi dan yang belum memberi. Tuhan berkati dalam hidup mereka. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami mau menaikkan syafaat kami kepadamu. Kami berdoa untuk pekerjaan misi dalam negeri luar negeri. Kami topang doakan Tuhan untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Charles Omatan sekeluarga. Tuhan berkati hamba-Mu. Kami doakan supaya pasca perawatan pemulihannya, supaya Tuhan tolong sehingga dia boleh tetap sehat dan akhirnya terus melayani Tuhan di dalam hidup yang masih Tuhan beri, untuk terus mengabarkan Injil kepada suku-suku, secara khusus orang-orang Kamboja. Doa kami topang doakan untuk semua kebutuhan mereka Tuhan cukupkan. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa juga, menyerahkan juga untuk gereja-Mu POK Pukris Kota Wisata. Berkati semua hamba Tuhan, para pendeta, berkati juga semua majelis, mengelola kehidupan mereka, rumah tangga mereka, usaha, pekerjaan mereka, anak-anak mereka. Tuhan memberkati. Tuhan berkati akan seluruh pelayanan yang terus akan dilakukan meskipun dalam situasi suasana seperti ini. Kami akan terus biarlah diberikan semangat, kekuatan untuk sungguh memberi yang terbaik, melayani Tuhan dengan mempersiapkan pelayanan untuk jemaat-Mu, sehingga jemaat-Mu semakin berakar, bertumbuh dan berbuah bagi hormat kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga menyerahkan seluruh jemaat kami yang sakit. Kami terus menopang kepadamu, secara khusus juga untuk Bapak Gultom, Bapak Opung Juan, Opung Doli, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu ini di masa tua, bahkan di tengah masa-masa
kelemahan tubuh ini Tuhan. Tolong supaya Tuhan berikan semangat, Tuhan berikan hati yang sungguh-sungguh berkobar-kobar dalam Tuhan. Di tengah kelemahan apapun dia tidak kehilangan pengharapan, dia tidak kehilangan iman. Tapi Tuhan hadirlah menghiburnya, mengingatkan dia kepada pengalaman-pengalaman indah dari Tuhan. Dan itu sungguh membuat dia juga terus bersyukur dalam hidup. Dan dengan demikian dibantu dengan semua pengobatan perawatan yang ada juga. Mari biarlah kiranya opung jua, opung doli ini boleh dipulihkan, disembuhkan di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami topang serahkan juga ke dalam tangan-Mu untuk opung Sahat Sirait juga Tuhan. Tolong di masa tua, di masa yang penuh dengan pergumulan, di mana kelemahan tubuh juga menjadi bagian. Tuhan tolong supaya di masa kelemahan ini juga Tuhan hadir. Tuhan yang terus menyatakan kasih-Mu, sehingga biarlah opung Sahat Sirait juga tetap ada di dalam komunikasi dengan Tuhan secara pribadi di hatinya, dan Tuhanlah yang akan menolong dia untuk dia bisa melewati semua ini di dalam damai sejahtera, di dalam kasih dan dalam berkat Tuhan. Kami berdoa juga untuk orang tua dari Ibu Oktina, untuk Opung Boru yang ada di Kalimalang. Kami topang doakan semua kepada Tuhan. Tuhan tolong juga supaya Engkaulah yang menolong memulihkan keadaannya. Tuhan, Engkau yang sudah memberi dia semangat hari ini, biarlah terus dia pakai untuk sungguh-sungguh menjadi berkat dengan terus menopang anak, mantu, cucunya dalam doa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bawa dan serahkan semua, bahkan jemaat-jemaat yang lain yang kami terus topang doakan setiap minggu. Tuhan juga yang memulihkan keadaan mereka. Bapa di sorga, di dalam nama Yesus kami juga berdoa untuk setiap orang tua atau orang-orang yang lanjut usia. Kami bawa pada Tuhan. Untuk Bapak Ibu Pesi kami berdoa juga, untuk Bapak Ibu Pusunggu kami juga berdoa, untuk Bapak Ibu Runtur Rambi, Bapak Ibu Sumarsono kami doa, untuk Pak Sutopo, Pak Fari dan Ibu. Kami topang juga Tuhan untuk seluruh kehidupan daripada Ibu atau Eyang Ien, Mas Paitela Tuhan, dan juga yang lain kami bawa semuanya Tuhan. Engkaulah yang menghibur, menguatkan mereka di kala mereka dalam kesusahan, dalam kelemahan Tuhan. Engkau yang kuatkan, Engkau yang memberi damai sejahtera dan sukacita. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami topang doakan juga Tuhan yang berkebutuhan khusus, doa kami Benyamin Tanjung dan Gunawan dan anak-anak SLB Kriakon. Diberkatilah mereka di masa hidup mereka yang ada. Tuhan terus hadir, Tuhan terus pakai sehingga mereka menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan ini, dan sungguh nama-Mu Tuhan dimuliakan, ditinggikan, dan semua keluarga, orang tua diberi kekuatan, diberi kesabaran, diberi kasih dari sorga, supaya boleh bersama-sama dengan anak-anak ini untuk boleh melayani Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang berulang tahun di minggu ini. Saudara Devina Putri tanggal 17 Agustus, Saudara Calvin Mahardika Kristanto, 22 Agustus adik Jessica Adeli Simatupang, 22 Agustus adik Christopher Cornelius Lelahi atau adik Leo, 22 Agustus, dan Ibu Martalena Lase, 22 Agustus, serta Bapak Badiatul Zaman Sebuah tanggal 23 Agustus. Doa kami, biarlah Tuhan dengan Engkau menambahkan mereka usia, biarlah juga Engkau Tuhan tolong supaya mereka bertambah-tambah juga dalam mengenal Tuhan, mencintai Tuhan, mengasihi, melayani, dan memuliakan Tuhan. Maka diberkatilah studi mereka, diberkati pekerjaan, rumah tangga, bahkan masa depan mereka, sehingga mereka juga boleh menjadi berkat seluas-luasnya bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami datang dan kami bawa serahkan ke dalam tangan-Mu untuk pergumulan kami, untuk Ruko D47. Tuhan tolong Pak Ferdinand Lucas supaya Tuhan buka hatinya, supaya dia betul-betul dapat merelakan untuk bisa menjual ruko ini. Dan doa kami, diberkatilah Pak Ferdinand Lucas dalam tugas dan usahanya, supaya dia juga boleh semakin dipakai Tuhan dan selama hidup yang ada untuk melayani Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bawa dan serahkan seluruh kehidupan kami sepanjang minggu ke depan dalam tangan Tuhan. Bila Tuhan memimpin, menyertai, memberkati kami, sehingga kami bisa melakukan yang terbaik di sepanjang minggu ini untuk memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, ampuni salah dosa kami. Kami bawa dan serahkan doa ini dengan doa yang Kau ajarkan bagi kami semua. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan
dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita sudah di akhir acara atau ibadah kita. Karena itu mari kita sungguh-sungguh merenungkan firman Tuhan. Bahwa Allah dialah yang membarui gereja. Yang sungguh-sungguh memakai juga setiap orang. Yang heroik, yang betul-betul berani, militan dalam segenap hidup di dunia ini. Untuk menyatakan kebenaran. Untuk memuliakan nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita mengangkat pujian Gereja Bagai Bahtera. Gereja bagai bahtera di laut yang seram, mengarahkan haluannya ke pantai seberang. Mengamuklah samudera dan badai menderu. Gelombang zaman menghempas yang sulit ditempuh. Penumpang pun bertanyalah selagi berjerit, betapa jauh di manakah labuhan abadi. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah. Mari kita menerima berkat Tuhan, karena itu arahkan hatimu dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang dan selama-lamanya. Amin. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur. Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Selama-lamanya. Amin. Jemaat silakan duduk. Mari kita bersatu teduh, mengucap syukur atas ibadah minggu pagi ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Horas, menjua-jua kita kerina. Sampurasun. Amin.